Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-225-M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk kalian yang belum ujian dan sampai hari ini masih kebingungan dalam hal penunjang belajar untuk persiapan ujian, kami mau beri rekomendasi buku yang menurut kami sangat membantu dan worth it untuk menunjang persiapan kalian dalam ujian nanti. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Newsletter, magazine, tabloid, bulletin, company profile, annual report, prospektus, dan lain sebagainya adalah contoh media jurnal yang biasanya dipergunakan sebagai saluran atau sarana komunikasi praktisi public relations untuk menyampaikan pesan kepada publiknya, yaitu A. House journal, B. Print material, C. Broadcasting media, D. Media sarana humas. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu House journal. Media internal atau house organ atau sering disebut in-house journal dipergunakan oleh humas untuk keperluan publikasi atau sarana komunikasi yang ditujukan pada kalangan terbatas, seperti karyawan, relasi bisnis, nasabah, atau konsumen. Biasanya berbentuk newsletter, magazine atau majalah, tabloid, bulletin, company profile, annual report, prospektus, dan lain sebagainya. Nomor 2. Bentuk periklanan yang didesain untuk merangsang permintaan primer terhadap produk atau kategori produk baru disebut A. Pioneering advertising, B. Competitive advertising, C. Comparative advertising, D. Persuading advertising. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Pioneering advertising. Penting untuk diketahui, periklanan perintisan atau pioneering advertising ialah bentuk periklanan yang didesain untuk merangsang permintaan primer terhadap produk atau kategori produk baru. Nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi pemilihan sebuah lokasi adalah A. Environment, B. Place, C. Accessibility, D. Visibility. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu environment atau lingkungan. Penting untuk diketahui bahwa ada beberapa elemen-elemen yang mempengaruhi pemilihan sebuah lokasi. Itu yang pertama place, yang kedua parking, yang ketiga accessibility, yang keempat visibility, yang kelima infrastruktur. Nomor 4. Media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online adalah salah satu kategori media sosial dengan jenis A. Media sharing, B. Microblogging, C. Social bookmarking, D. Jurnal online. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu social bookmarking. Nah, penting untuk diketahui bahwa penanda sosial atau social bookmarking merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs social bookmarking yang populer adalah delicious.com, stumbleopen.com, dig.com, reddit.com, dan untuk di Indonesia ada Lintasmi. Nomor 5. Dalam mengamati fenomena komunikasi massa, terdapat asumsi dasar bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Teori ini selanjutnya dikenal dengan teori A. Cultivation Theory, B. Hypodermic Needle Theory, C.
C. Cultural Imperialism Theory, D. Media Equation Theory. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Cultural Imperialism Theory. Nah, penting untuk diketahui bahwa teori ini, yaitu Cultural Imperialism Theory, diperkenalkan oleh Herb Schiller. Asumsi dasar teori ini menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa media massa barat mendominasi media massa di dunia ketiga. Adanya dominasi ini mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Saat terjadi peniruan budaya, maka terjadilah apa yang disebut dengan cultural imperialism atau penjajahan budaya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya, khususnya yang membahas tentang teori-teori komunikasi massa. Nomor 6. Editorial berupa opini untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di masyarakat. Editorial yang menjelaskan fakta, permasalahan, atau topik tertentu untuk memberikan pengetahuan pada pembaca merupakan jenis editorial. A. Interpretative editorial. B. Controversial editorial. C. Explaining editorial. D. Evaluation editorial. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu interpretative editorial. Nah, editorial yang menjelaskan fakta, permasalahan, atau topik tertentu untuk memberikan pengetahuan pada pembaca merupakan jenis editorial interpretative editorial. Nomor 7. Orang yang mempunyai keahlian tertentu dan digunakan dalam perusahaan atau lembaga untuk melakukan marketing atau menyampaikan pesan melalui media sosial disebut A. Artis, B. Key Opinion Leader, C. Streamer, D. Selebgram. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu Key Opinion Leader atau sering disebut KOL atau KOL. Penting untuk diketahui bahwa seiring dengan perkembangan media sosial, kini semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi terkenal. Bahkan saat ini ada banyak seleb di media sosial dengan beragam jenis niche content, mulai dari niche beauty, kesehatan, makanan, teknologi, hingga niche sketsa komedi. Pada dasarnya, orang yang terkenal di media sosial atau memiliki jumlah followers yang banyak itu biasa disebut influencer atau KOL atau Key Opinion Leader. Singkatnya, influencer adalah orang yang punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan KOL atau Key Opinion Leader adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Nah, dengan hadirnya influencer dan KOL di berbagai media sosial, ini akhirnya membuat banyak perusahaan memanfaatkannya dengan menerapkan strategi influencer dan KOL marketing. Bahkan kini 93% marketer sudah menggunakan strategi ini karena 82% konsumen secara global lebih mempercayai opini yang mereka lihat di media sosial. Bahkan generasi Z atau Gen Z membeli produk berdasarkan rekomendasi dari influencer. Nomor 8. Terdapat dua ruang lingkup public relations, yaitu internal public relations dan external public relations. Di bawah ini, yang merupakan bagian dari external public relations adalah A. Employee public, B. Manager public, C. Foundation public, D. Press public. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu press public atau public press. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa melihat dan menjeda video ini pada tangkapan-tangkapan layar yang akan ditampilkan dalam video ini. Jika ingin pembahasan lebih lanjutnya, teman-teman dapat mendownload atau mencari file dalam bentuk PDF dari buku Ajar Pengantar Humas edisi 2 yang diterbitkan oleh
PIN Indomedia Pustaka dan disusun atau ditulis oleh Hairun Nisa. Nomor 9. Manajemen isu sebagai alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola berbagai isu yang muncul ke permukaan. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan, proses dari manajemen isu adalah A. Mengevaluasi pimpinan, B. Mengurangi resiko pasar, C. Menciptakan kesempatan, D. Mengelola image sebagai aset organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengevaluasi pimpinan. Nah, penting untuk diingat bahwa mengevaluasi pimpinan bukan termasuk tujuan manajemen isu, melainkan tujuan dari perencanaan manajemen yang baik di sebuah organisasi. Nomor 10. Mengapa press release sangat penting digunakan dalam kegiatan public relations? A. Menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional. B. Sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah. C. Untuk menjalin hubungan baik dengan pers. D. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu untuk menjalin hubungan baik dengan pers. Nah, penting untuk diketahui bahwa press release atau siaran pers merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relations atau humas dalam suatu organisasi atau perusahaan dan dikirimkan atau disiarkan kepada media, yakni pers, sebagai bentuk kegiatan penyebarluasan informasi kepada publik. Press release sangat penting digunakan dalam kegiatan public relations atau hubungan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan pers. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.